Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah yaitu mikroba akuatik. Kenapa pentingnya kita mempelajari daripada mikroba akuatik bagi orang perikanan dibandingkan dengan mikroba lainnya. Yang pertama karena mikroba akuatik merupakan habitat yang lebih sesuai untuk pertumbuhan mikroba daripada di atmosfer. Yang kedua, mikroba akuatik itu mengandung mikrobiota autochthonous. Apa itu autochthonous? Adalah mikroba yang merupakan asli dari perairan tersebut. Kalau kita bertanya kepada manusia, tingkat manusia kalau disebut dengan orang asli disebut adalah orang asli tempatan atau pribumi. Kalau pada kemudian yang lainnya adalah pendatang. Sementara pada mikroba disebut dengan autochthonous, sedangkan mikroba pendatangnya disebut dengan allochthonous. Mikroba akuatik kebanyakan bersifat motil, terbagi habitat air tawar, air laut, dan eustaria. Kemudian mikroba akuatik itu dibagi menjadi habitat air tawar, eustaria, dan habitat air laut. Pada habitat air tawar dibagi lagi, ada habitat air yang tenang, yaitu danau, rawa, kolam, kemudian habitat air mengalir dan disebut dengan sungai. Kemudian lapisan yang paling atas daripada hidrosfer merupakan daerah interfas antara atmosfer dan hidrosfer, ditandai dengan tekanan sangat tinggi. Dalam kondisi air diam, mikroba membentuk suatu film permukaan yang disebut dengan neuston. Kemudian lapisan neuston merupakan habitat yang cocok untuk mikroba fotoautotropik, yaitu produser primer. Kemudian jumlah mikroba di lapisan permukaan, yaitu lapisan yang di bawah 10 cm sampai tembusnya sinar matahari, umumnya adalah 100 meter, itu jumlahnya 10 sampai 100 kali lipat jika dibandingkan dengan lapisan air di bawahnya. Mikroba neuston autochthonous di antara ada algae, ada bakteri, ada fungi, ada protozoa. Bakteri Pseudomonas, Colobacter, Neuskia, Hypnomicrobium, Achromobacter, Plapobacterium, Alkaligen, dan Micrococcus. Cyanobacteria ada Alphanizomenon, Anabaena, dan Microcystis. Kemudian ada fungi, ada alga, dan kemudian juga ada protozoa. Kemudian kenapa penting lagi? Karena mikroorganisme itu bisa juga menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap badan air. Apa yang disebabkannya? Pertama, disebabkan air merupakan substrat yang paling tinggi karena pencemaran berasal pencemaran itu berasal dari pencemaran domestik atau rumah tangga, perkampungan, kota, pasar, jalan, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan pencemaran non-domestik, yaitu dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, dan perikanan. Pencemaran tersebut akan mempengaruhi kualitas air, baik itu air minum, air industri, ataupun juga air keperluan lainnya. Negara bisa dibagi menjadi negara berkembang dan menjadi negara maju tergantung kepada buangan domestiknya. Jika suatu negara yang banyak membuang sampahnya ke perairan sungainya terus menuju ke laut, maka disebut adalah negara yang sedang berkembang.
Karena biasanya 85% daripada pembuangan tersebut mereka buang di sungai. Maka akan kelihatanlah bahwasanya sungai kita itu dipenuhi dengan sampah dan lain sebagainya. Terutama ketika saat banjir akan terlihat semua betapa kotornya. Kemudian negara maju itu hanya maksimum 15% pembuangannya yang mereka buang ke daerah sungai. Kalau Anda mungkin habis kuliah ini, Anda coba lihat bagaimana kota-kota maju di dunia dengan menggunakan sungai adalah sebagai sumber dari pariwisatanya, maka akan Anda terkagum-kagum dengan sungai sebagai sumber devisa. Sebagai contoh di Paris itu ada namanya adalah La Rivière du Seine atau disebut dengan Sungai Seine. Itu yang membelah kota Paris menjadi dua. Dan kita akan bisa berlayar mengeliling kota Paris, terutama akan sangat cantik kalau saat malam hari dan bisa akan terlihat keindahan kota Paris dari berkeliling melalui sungai. Demikian juga dengan London, dengan Den Haag, dengan negara-negara maju lainnya. Sayangnya di negara kita, sungai bukan dijadikan tempat wisata, tetapi sungai dijadikan adalah WC ataupun dapur ataupun juga halaman belakang daripada rumahnya. Sehingga sungai tidak memberikan manfaat yang paling banyak kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang bernegara berkembang yang membuang sampah di badan air. Beda dengan negara maju, sampah diolah terlebih dahulu oleh pemerintahnya sehingga baru mereka jika masih perlu dibuang ke perairan sungai baru mereka buang. Kemudian komposisi dan aktivitas komunitas mikroba air. Komposisi dan aktivitas mikroba air tawar. Untuk habitat air tawar, populasi mikroba di danau jauh lebih banyak dipelajari daripada air sungai. Kenapa ini terjadi? Karena pada danau tersebut kondisinya konstan, sehingga variabel daripada penelitian tidak akan terlihat begitu banyak. Sementara di sungai, beda jam, beda hari, beda segala macam akan memberikan perbedaan dari jumlah mikroorganisme. Sehingga kekhawatiran daripada para peneliti menyatakan mikroorganismenya, penelitinya akan bias. Yang kedua, mikroba yang banyak dijumpai adalah genus Achromobacter, Placobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomonas, Nocardia, Streptomyces, Micronospora, Cytophaga, Spirillum, dan Prior. Bakteri autotrofik umumnya adalah autotonus dan mempunyai peran penting dalam siklus nutrien. Mikroba chemolitotrofik memainkan peran penting dalam siklus N, S, dan Fe. Di antaranya jenis Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Thiobacillus. Distribusi vertikal atau kedalaman daripada perairan itu akan sangat tergantung kepada penetrasi cahaya, temperatur, dan kandungan oksigen terlarutnya. Kalau pada mikroorganisme autotonis itu mereka akan menguasai di daerah permukaan, sementara allochthonous mereka menguasai di daerah bentik. Contohnya adalah Cyanobacteria, banyak dijumpai di permukaan, Thiobacillus di daerah sedimen. Autotonus fototrofik seperti Chlorobiceae, Chromaticeae mendapati daerah yang lebih dalam karena tekanan oksigen berkurang. H2S juga masih ada, tapi penetrasinya masih cukup. Populasi bakteri heterotropik terdistribusi seluruh badan air, tetapi biasanya mencakup maksimum dekat termoklim dan dekat dasar, di mana konsentrasi bahan organik itu sangat tinggi. Kemudian alga merupakan anggota autotonus terpenting di ekosistem air tawar sebagai fitoplankton. Protozoa adalah pemakan fitoplankton dan bakteri. Allochthonous mikroorganisme umumnya berasal dari daratan yang terbawa lewat erosi dan lewat banjir. Kemudian pada habitat air laut bisa diketahui kenapa penting dipelajari mikroorganisme laut ini, karena laut kita itu lebih daripada 2/3% daripada bumi kita. Jika daratan kita tutupin kepada laut, maka tidak akan pernah cukup karena laut kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan ini.
Kemudian selain daripada air tawar dan air laut juga ada ekosistem daripada estuaria, di mana memiliki produktivitas lebih tinggi daripada kedua lingkungan tersebut. Komposisi dan aktivitas komunitas mikroba laut di daerah pelagik merupakan lingkungan yang unik buat makro dan mikroorganisme karena tanpa tumbuhan tingkat tinggi. Semua produksi primer dilakukan oleh alga mikroskopis dan bakteri. Jadi kita tidak akan lihat di daerah pelagik adanya tumbuh-tumbuhan yang akan menghasilkan produksi primer, tetapi akan disumbangkan oleh alga mikroskopik dan bakteri-bakteri autotrofik. Jumlah mikroorganisme tinggi di daerah dekat pantai, upwelling, estuaria, tetapi di daerah pelagik turun drastis. Jumlah populasi mikroba cukup tinggi pada beberapa sentimeter sedimen laut, yaitu 10⁻7 sampai 10⁻8 per gram, karena melimpahnya nutrien di daerah tersebut. Mikroba laut ditandai dengan kemampuan tumbuh pada salinitas 20 sampai 40 ppt, dan yang benar-benar asli laut mampu mentoleransi salinitas 33 ppt. Sampai pada hari ini, para ahli juga masih menyaksikan apakah benar ada mikroorganisme yang berasal dari laut, ataukah hanya mikroorganisme merupakan hasil buangan daripada sungai atau hasil yang dibawa oleh erosi, kemudian menghadapi adaptasi terhadap laut. Bakteri laut tidak tumbuh tanpa adanya NaCl karena memerlukan ion-ion untuk menjaga fungsi membrannya. N dan Cl diperlukan untuk transfer aktif daripada transfer makanannya ke seluruh tubuhnya. Tanpa adanya N dan Na dan Cl, maka dia tidak bisa mentransfer daripada makanannya. Beberapa bakteri laut memiliki membran berlapis menyelubungi selnya. Apabila didedahkan pada air tawar, maka akan merusak lapisan membran dan sel tersebut akan mati. Di laut dalam, bakteri beradaptasi dengan temperatur yang rendah, psikofilik, dan tekanan air yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan di kedalaman laut yang 11.000 km, apa yang terjadi di sana, terutama temperaturnya pasti sangat rendah. Kemudian tekanan airnya pasti sangat tinggi. Apa yang terjadi? Tidak semua organisme yang akan hidup. Dan salah satunya yang bisa hidup adalah mikroorganisme. Kebanyakan bakteri laut adalah gram positif dan motil, aerob, atau fakultatif, anaerob. Populasi bakteri proteolitik tinggi dibandingkan dengan yang lingkungan air tawar atau tanah, terutama genus dari Pseudomonas, Vibrio, dan Propionibacterium. Bakteri kemolitotropik terlihat dalam siklus N adalah Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Penghuni laut juga memerlukan NaCl untuk tumbuh dan toleransi garam. Yeast seperti Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Trichosporum, dan Saccharomyces, Rhodoculata. Alga laut merupakan yang berperan penting dalam suplai karbon, terutama daripada anggota Chlorophycophyta, Eglonophycophyta, Phaecophyta, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat apa yang terjadi pada air jernih. Apakah benar-benar air jernih itu tidak memiliki daripada mikroorganisme? Air jernih berbeda dengan air yang disterilkan ya, di mana air jernih bukan merupakan air yang disterilkan, tapi air yang kelihatan jernih, tetapi di dalamnya jika kita biarkan terlalu lama maka akan kelihatanlah jumlah-jumlah daripada mikroorganisme. Apa saja mikroorganismenya? Pertama ada kelompok bakteri besi yaitu Crenothrix dan Spirotilus yang mampu mengoksidasi senyawa fero menjadi feri. Kehadiran bakteri ini jika disimpan lama akan menyebabkan warna kehitam-hitaman dan kecoklatan. Yang kedua, kelompok bakteri belerang, Chromatium dan Theobacillus yang mampu mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Jika air disimpan lama akan tercium bau busuk seperti bau busuk telur. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mikroalga, misalnya adalah mikroalga hijau, biru, merah. Jika air disimpan terlalu lama, maka akan menyebabkan saja perubahan warna tergantung jenis alga yang tumbuh, hijau, coklat, atau kekuning-kuningan. Kerugian yang disebabkannya adalah tumbuhnya bakteri mikroalga tersebut dapat menimbulkan kerugian penurunan turbiditas, hambatan aliran air, karena dapat membentuk serat ataupun lendir.
Kemudian yang ketiga, selanjutnya pada air kotor, apa jenis bakteri yang terdapat? Yaitu adalah selain daripada 3 jenis daripada bakteri dari air jernih tadi, juga diikuti oleh kelompok bakteri patogen. Apa itu kelompok bakteri patogen? Adalah kelompok bakteri penyebab daripada penyakit. Di antara penyakit tipus, paratipus, kolera, disentri. Kemudian yang kelimanya kelompok bakteri penghasil racun, yaitu banyak yang mikroorganisme yang keracunan makanan, baik keracunan daging, sayur, ikan, atau jenis keracunan lainnya dalam pemukiman di daerah pemukiman yang kurang sehat. Bakteri pencemar, misalnya golongan koli, jika ditemukan dalam air maka akan disebut sudah tercemar. Kemudian kelompok bakteri pengguna, yaitu kelompok lain dari bakteri yang mampu menguraikan senyawa tertentu di dalam badan air, dikenal oleh bakteri pengguna residu, pestisida, minyak bumi, deterjen, dan sebagainya. Kemudian, apa keuntungan dan kerugian daripada mikroba yang ada di laut ataupun di air secara umum? Yang pertama adalah keuntungannya, fitoplankton dan zooplankton yang merupakan yang ada di perairan akan menyuburkan perairan sebagai makanan utama ikan atau Corella, Scenedesmus, Hydrodixin, Pinularia, Tabellaria, dan Sinentra. Yang kedua, banyak fungi dan bakteri tersebut sebagai decomposer atau degrader dan pendetoksifikasi bahan beracun di lingkungan perairan. Yang ketiga, aerator di perairan, yaitu menambahkan oksigen melalui proses fotosintesa oleh mikroalga. Yang keempat, hasil perombakan bahan oleh mikroba dimanfaatkan oleh jasad lain. Kemudian selain keuntungan ada kerugiannya, menyebabkan pertama ada mikroba yang menyebabkan penyakit, yaitu ada penyakit Salmonella typhus, Parapilus, Shigella, disentri, Vibrio, Entomoeba, disentri, Ascaris atau penyakit cacing. Yang kedua, mikroba penghasil toksin berhasil berbahaya seperti Clostridium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Anaemia, Microcystis. Yang ketiga, penyebab air berwarna, yaitu bakteri Cyanotrych, Sphaerothelis, mengoksidasi senyawa fero menjadi feri. Yang keempat, penyebab air berbau karena adanya bakteri belerang, Theobacillus, yang mereduksi daripada senyawa sulfat menjadi H2S. Kemudian yang terakhir, badan dan warna air berwarna hijau, biru, dan warna lain selain sesuai dengan warna mikroalga, blooming alga, penyebabnya Anabaena dan Microcystis. Kemudian ada golongan bakteri yang disebut dengan golongan bakteri coli. Ini merupakan golongan daripada bakteri yang dijadikan sebagai indikator di dalam substrat air. Di mana jika bahan makanan ataupun juga perairan dan sebagainya dideteksi sudah mengandung coli, maka dinyatakan makanan tersebut sudah terkontaminasi. Dan keadaan jasad berbahaya yang mempunyai persamaan sifat gram negatif membentuk batang, tidak membentuk spora, dan mampu memfermentasi kaldu, laktosa pada temperatur 3 derajat Celcius dengan membentuk asam dan gas dalam waktu 8 jam. Kemudian Escherichia sebagai salah satu contoh terkenal beberapa spesies hidup di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Pertama kali diisolasi oleh Escherichia bahasa panglima dari tinja bayi karena bisa hidup pada semua individu, maka dijadikanlah sebagai indikator pada air minum dan makanan. Jika ada bakteri Escherichia coli, maka dinyatakan air dan makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri patogen dan sudah tidak layak lagi untuk diminum karena akan menyebabkan penyakit kepada manusianya. Pencemaran bakteri fekal tidak dikehendaki baik daripada estetika, kebersihan, sanitasi, kemungkinan infeksi.
Jika dalam 100 ml air terdapat 500 bakteri coli, akan mungkin terjadinya penyakit gastroenteritis atau penyakit pada saluran pencernaan yang akan segera diikuti oleh tipes. Kemudian jika dibiarkan menjadi lama, maka akan mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh sehingga dapat menyebabkan bertahan dalam ginjal dan hati dan ujung-ujungnya akan menyebabkan kematian. Kemudian ini adalah salah satu contoh daripada penelitian seorang ahli yang mencoba melakukan penelitian tentang kotoran manusia. Apa saja mikroorganisme yang hadir pada kotoran manusia tersebut. Dia mencoba melakukan penelitian pada orang India, Jepang, Uganda, Inggris, Scotland, dan Amerika Serikat. Sehingga dia mengetahui bahwasanya setiap warga negara itu mempunyai komposisi mikroorganisme yang berbeda. Penemuan yang lainnya adalah orang-orang dari India, Jepang, dan Uganda kebanyakan dia makan daripada karbohidrat. Sementara orang Inggris, Scotland, dan AS dia kebanyakan makan makanan yang campuran. Sehingga komposisi daripada mikroorganisme yang ada pada manusia itu sangat ditentukan oleh komposisi apa makanan yang akan dia makan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akan bikin absennya. Coba senyum semuanya. Nanti akan dilihatkan di YouTube. Kan nggak ada nih kayaknya orangnya. Sucita juga nggak ada nih orangnya kayaknya. Andini juga nggak ada nih kayaknya. Rini juga nggak ada nih. Oke, di halaman pertama senyum semua. Oke, kita maju ke halaman kedua. Ini banyak yang nggak ada nih kayaknya. Desi nggak ada nih. Rufaidah, Nia, Amiruddin Padri, Nadia, Aisyah, Muhammad, Ilmadila, Amrullah Padri, Nadia nggak ada nih. Oke. Iya ada, Pak. Ada wajahnya tadi. Udah, sekarang sudah ada. Nanti absen akan ditentukan juga dengan screenshot ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Untuk perkuliahan selanjutnya, minggu depan itu yang masuk dosen beda lagi dosennya. Nanti akan saya kasih ke ketuanya siapa dosennya. Bisa menghubungi dan memasukkan nama dosennya di WA Group. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.